Shalom, bagaimana kabarnya teman-teman? Saya berdoa teman-teman sehat sehingga bisa beraktivitas dan bisa memuliakan nama Tuhan. Perkenalkan saya Yusak. Khusus materi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen kelas 3. Melalui materi ini diharapkan nantinya kita akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Jika teman-teman diberkati dengan channel ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika perlu bunyikan lonceng di bawah ini sehingga teman-teman bisa mengikuti channel ini terus secara berkelanjutan. Terima kasih, selamat belajar. Shalom teman-teman. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 3, khususnya revisi 2017. Buku ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2018. Pada pelajaran 1 ini, kita akan belajar tentang Allah hadir dalam alam semesta. Mendasari pelajaran 1 ini, kita ambil di Kejadian 1 ayat pertama sampai 11 dan Mazmur 121 ayat yang ke-6. Kejadian pertama ayat pertama sampai 11 saya akan bacakan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala itu, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu di air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu daratan, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Mazmur 121 ayat yang ke-6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Pada pelajaran 1 kelas 3, kita akan membahas tentang Allah hadir dalam alam semesta. Ketika nanti kita belajar materi ini, diharapkan nanti teman-teman bisa yang pertama mensyukuri kehadiran Allah melalui iklim dan gejala-gejala alam. Yang kedua, diharapkan nanti teman-teman bisa menunjukkan kepedulian terhadap iklim dan gejala-gejala alam. Yang ketiga, diharapkan nanti teman-teman bisa menceritakan kehadiran Allah dalam iklim dan gejala-gejala alam. Dan yang terakhir, teman-teman diharapkan nanti bisa menerapkan sikap peduli terhadap iklim dan gejala-gejala alam. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi.
Itulah sebabnya Tuhan disebut Maha Pencipta. Artinya Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya. Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya dengan berfirman. Firman atau sabda itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Allah. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sebelum Tuhan mulai mencipta, bumi belum berbentuk, kosong dan gelap. Alam semesta ini diciptakan Tuhan merupakan bukti kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya selama 6 hari. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Cakrawala atau langit. Pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. Pada hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Pada hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang yang hidup di air dan yang ada di udara. Pada hari yang keenam Tuhan menciptakan binatang yang hidup di darat dan manusia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya manusia diberi sifat-sifat Allah, yaitu kasih, kesucian, dan akal budi. Dengan sifat-sifat Allah yang diberikan tersebut, diharapkan nantinya manusia mampu melaksanakan perintah daripada Tuhan. Pada hari yang ketujuh, Tuhan berhenti menciptakan dan Tuhan memberkati ciptaannya pada hari yang ketujuh. Berkat Tuhan kepada manusia tertulis dalam Kejadian pertama ayat yang ke-28. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan juga mengangkat manusia menjadi rekan sekerja Tuhan. Maksudnya manusia menjadi partnernya Tuhan dalam menjaga dan merawat ciptaannya. Tuhan yang mencipta, Tuhan juga yang selalu menjaga dan memelihara ciptaannya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sungguh indah alam raya ciptaan Allah ini. Dari kisah tentang penciptaan alam, kita mengetahui bahwa Allah begitu baik kepada kita. Ia menciptakan semua yang ada di dunia ini untuk manusia. Misalnya satu terang yang diberi nama siang diciptakan supaya manusia bisa bekerja, dan gelap yang diberi nama manusia malam diciptakan supaya manusia bisa istirahat. 2. Langit untuk membatasi air yang ada di atasnya dan air yang ada di bumi. Langit itu tempat meletakkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Yang ketiga, laut dan daratan. Laut dipergunakan untuk berlayar, tempat nelayan mencari ikan guna memenuhi kebutuhan hidup. Saat ini laut juga menjadi tempat wisata, taman laut, dan tempat berkeriapan semua jenis binatang di laut. Adapun daratan untuk tempat tinggal manusia, tempat bekerja, tempat tumbuhnya tanaman, dan tempat tinggal hewan-hewan. Yang keempat, semua jenis binatang di udara dan di laut berguna untuk manusia agar manusia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Manusia berguna untuk Allah dan sesama manusia. Manusia turut bekerja membantu Allah merawat semua ciptaan Allah dengan baik.
berguna untuk sesama manusia dengan cara saling membantu dan mencintai satu sama lain. Kita sudah memakai semua ciptaan Tuhan untuk kehidupan kita. Kita bisa makan, bisa minum karena Allah yang memberi. Allah minta supaya kita juga menjadi rekan sekerja Allah untuk merawat dan menjaga ciptaan Allah itu. Apakah yang bisa kamu lakukan? Mari bersyukur atas apa yang telah Allah buat untuk hidup kita. Ini ada gambar dua orang anak sedang memandang bulan dan bintang. Bukti bahwa kemahakuasaan Allah. Pandanglah langit pada malam hari. Kamu dapat melihat bulan, bintang-bintang yang tidak terhitung banyaknya. Sungguh sangat indah. Saya sangat sukacita melihat bintang-bintang di langit pada malam hari dan melihat pelangi yang timbul di sore hari setelah hujan. Terima kasih Tuhan, sungguh Tuhan sangat luar biasa. Saya sangat bersukacita melihat bintang-bintang di langit pada malam hari dan melihat pelangi yang timbul di sore hari setelah hujan. Terima kasih Tuhan, sungguh Tuhan sangat luar biasa. Mensyukuri anugerah Tuhan. Lihatlah sekelilingmu, apakah kamu tinggal di pantai atau di daerah pegunungan. Tentulah banyak pemandangan yang indah yang dapat kamu amati setiap hari. Pohon-pohon yang subur dan burung-burung yang hinggap di sana. Sawah, kebun, sungai, dan laut, semuanya indah. Ayo kita mengamati. Ceritakanlah gambar berikut. Keindahan apa yang dapat kamu ceritakan tentang air, awan, langit, pohon-pohon, rumput, dan lainnya. Tugas ini diminta teman-teman menceritakan gambar yang ada gambar ini. Ini adalah pemandangan alam yang indah. Nah, teman-teman diminta menuliskan ceritanya di kolom ini, ya, di kolom ini. Nah, ini contohnya. Teman-teman bisa menulis ini, boleh dengan versinya teman-teman. Pak Yusa akan memberikan contoh. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, khususnya desa yang dikelilingi oleh gunung, danau, hutan, dan cuaca yang cerah. Gunungnya menjulang tinggi, dipenuhi pohon yang lebat. Danaunya luas dan bening. Datarannya luas, hamparan rumput yang luas, serta udara yang sejuk. Penduduknya ramah dan mempesona. Saya akan merindukan tempat dan suasana seperti ini. Terima kasih Tuhan atas karyamu yang boleh saya nikmati sampai saat ini. Ayo bertanya. Tanyakanlah gurumu tentang berbagai hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut berdasarkan pengamatanmu. Kadang-kadang kamu pun diajak orang tuamu berlibur atau berwisata, mengunjungi tempat-tempat yang indah. Tempat-tempat wisata yang indah antara lain kebun raya, kebun binatang, pantai, danau, atau pegunungan. Pernahkah kamu pergi wisata ke tempat tersebut dengan keluargamu?
Kemana kamu bepergian? Adakah yang berkesan dari pemandangan indah yang kamu lihat? Tuliskanlah ceritamu pada kolom di bawah ini. Jadi teman-teman suruh cerita di sini, di kolom ini. Nah, ini contohnya. Ceritaku berlibur di kebun binatang bla 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 bla. Teman-teman isi sendiri titik-titiknya di kebun binatang Jakarta, Surabaya, atau di Kalimantan, Sumatera, di Papua. Silakan isi sendiri kebun binatang apa. Pada libur sekolah, saya berlibur di kebun binatang, sebutkan namanya, bersama titik-titik. Silakan teman-teman isi sendiri. Kami pergi bersama keluarga pada hari Minggu. Sana saya melihat alam dan suasana yang indah. Hal yang paling berkesan adalah ketika saya bertemu dengan, ini teman-teman isi sendiri, saya bertemu dengan gajah, saya bertemu dengan harimau atau beruang atau burung yang lain, silakan teman-teman isi, yaitu hewan kesukaan saya. Saya menyukai hewannya karena bla bla bla, misalnya sangat lucu atau menggemaskan atau silakan teman-teman isi. Aku bersyukur pada Allah karena Allah menciptakan alam semesta buat saya. Ayo membaca Alkitab. Membaca Alkitab dan mendengarkan cerita guru. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian barulah seluruh ciptaan lainnya begitu sempurna. Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Seluruh alam semesta dirancang bagi kemuliaan Allah. Karena itu, dalam rencana tidak ada satu bagian pun dari alam semesta ini yang tidak menyatakan kemuliaan Allah. Semuanya memancarkan kemuliaan Allah. Dalam Mazmur 19 ayat yang kedua, Raja Daud berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dalam Mazmur 121 ayat yang ke-6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Pada bagian ini, teman-teman diminta menuliskan kebaikan Allah yang diperlihatkan melalui firman Allah Kejadian pertama ayat yang ke-11 dan Mazmur 19 ayat yang kedua. Tugas ini ditulis di kolom ini dan dikumpulkan nanti. Nah, ini hasilnya. Kejadian pertama ayat yang ke-11. Kebaikan apa yang Allah perlihatkan? Yang pertama, Allah menumbuhkan tunas-tunas muda. Yang kedua, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan berbiji. Yang ketiga, Tuhan menumbuhkan segala jenis pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Sedangkan di Mazmur 19 ayat yang kedua ada dua kebaikan. Yang pertama, langit menceritakan kemuliaan Allah. Yang kedua, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Teman-teman, pada bagian ini teman-teman diminta menyanyi dengan judul Sungguh Indah Alam. Saya akan bacakan teksnya. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan, dan angkasa raya, bintang dan bulan. Segenap tata surya memuji Tuhan. Tuhanku menjaga sejagat raya. Burung marga satwa cukup makannya.
ajar aku Tuhan, buka mataku, belajar dari Allah, melihat hikmat-Mu. Selanjutnya, teman-teman diminta menuliskan pendapatmu dari lagu di atas bercerita tentang apa. Baik, yang pertama, ceritanya apa di sini? Kemudian perasaan apa waktu membaca syair lagu tersebut? Dituliskan di sini. Nah, ini bagiannya. Sudah pecah-pecah menjadi bait yang pertama, bait kedua, serta bait yang ketiga. Ada 3 bait. Soal yang pertama, bait pertama menceritakan apa? Yaitu alam ciptaan Tuhan. Perasaan apa waktu membaca syair ini? Senang. Bait yang kedua tentang apa di sini? Dan perasaan apa waktu membaca syair lagu itu? Bait yang ketiga tentang apa? Perasaan apa waktu membaca syair itu? Teman-teman diminta menuliskan isiannya ini. Nah, ini hasilnya. Bait yang kedua berbicara tentang angkasa raya. Perasaannya adalah senang. Bait yang ketiga, Tuhan penjaga jagat raya. Perasaannya yang saya rasakan yaitu senang. Pada pelajaran Aku Mau Bersyukur, teman-teman diminta menuliskan sebuah doa pendek atau puisi yang berisi ungkapan syukur atas semua alam ciptaan Allah. Jadi Pak Ishak di sini milih buat doa. Doanya seperti ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas alam semesta yang telah Engkau ciptakan. Dari saya untuk memelihara karya tangan-Mu. Amin. Semua yang diciptakan Tuhan itu sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Terang berguna bagi manusia untuk melakukan semua kegiatan, dan malam juga untuk istirahat. Daratan adalah tempat manusia hidup dan hewan-hewan berpijak serta tempat tumbuhnya segala macam tumbuhan. Lautan adalah tempat segala jenis binatang air berkembang biak, juga bisa dijadikan tempat wisata di daerah pantai. Selain itu, juga untuk menerangi bumi. Benda-benda penerang juga berguna sebagai penunjuk arah pada waktu-waktu tertentu. Tumbuh-tumbuhan bermanfaat sebagai sumber pangan bagi manusia. Begitu juga dengan hewan, menjadi sumber protein bagi manusia. Tuhan memberi hak kepada manusia untuk memanfaatkan alam ciptaan, tetapi manusia juga memiliki kewajiban, yaitu melestarikan alam agar alam selalu mendatangkan manfaat. Tuhan menciptakan segalanya sungguh amat baik. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur atas semua ciptaan dengan merawat dan menjaga ciptaan supaya tetap lestari. Kisah penciptaan ini sungguh indah dan ajaib. Hanya dengan iman kita dapat mempercayai semua peristiwa ini. Nah, teman-teman kelas 3 yang Pak Ishak sayangi, pelajaran 3 sudah selesai materinya. Mari kita tutup bagian ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk alam ciptaan-Mu yang indah untuk kami nikmati. Tolonglah kami agar kami selalu bersyukur atas kebaikan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom guys, perkenalkan nama aku Quincy. Aku kelas 3. Aku sekolah di SDN Karatajaya. Perkenalkan, ini buku Pendidikan Agama Kristen kelas 3. Judulnya Pendidikan Agama Kristen.
dan budi pekerti. Jangan lupa belajar, dibaca, dikerjakan biar